Bayangkan kamu membeli parfum idaman dari online shop, penuh harap membayangkan wangi bunga yang memikat. Tapi, saat menyemprotkannya, bukan keharuman yang kamu dapat, melainkan bau busuk kematian yang menyelimuti tubuhmu. Apa yang akan kamu lakukan? Halo, teman-teman pecinta kisah seram. Selamat datang kembali di channel Bunga Malam, tempatnya cerita-cerita mencekam yang bikin bulu kuduk berdiri. Kali ini, kita akan menyelami kisah mengerikan tentang sebuah parfum misterius yang mengubah hidup seseorang menjadi mimpi buruk. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita seram berikutnya dari Bunga Malam. Yuk, kita mulai. Rina, seorang gadis berusia 25 tahun, duduk di sudut kamarnya yang remang, diterangi hanya oleh cahaya layar ponselnya yang memancarkan sinar biru pucat. Kamar kecil di apartemennya penuh dengan aroma campuran dari koleksi parfumnya yang tersusun rapi di rak kayu tua. Botol-botol kaca berkilauan, masing-masing menyimpan wangi bunga, kayu, atau buah yang memikat. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin dari jendela yang sedikit terbuka membawa desau yang seolah berbisik di telinganya. Rina, yang dikenal sebagai pecinta parfum, tengah asyik menjelajahi aplikasi online shop favoritnya, matanya berbinar saat menemukan sesuatu yang tak biasa. Parfum La Morta, gumamnya, membaca deskripsi produk dengan suara pelan, seolah takut mengganggu kesunyian malam. Wangi mistis yang memikat hati, edisi terbatas. Harganya hanya Rp50.000, jauh di bawah parfum biasa yang sering dia beli dengan harga ratusan ribu. Jantungnya berdegup antusias, namun ada perasaan aneh yang menggelitik di dadanya, seperti firasat yang tak bisa dijelaskan. Mungkin cuma gimik pemasaran, pikirnya, mencoba menepis keraguan. Jari-jarinya bergerak cepat, mengklik tombol beli sekarang sebelum pikiran kedua sempat menghentikannya. Di luar, angin menderu lebih kencang, dan jendela kamarnya tiba-tiba berderit, seolah ada sesuatu yang ingin masuk. 3 hari kemudian, sebuah paket kecil tiba di depan pintu apartemen Rina. Kardusnya polos, tanpa logo toko atau tanda pengenal, hanya nama Rina yang ditulis dengan tinta hitam yang sedikit luntur, seolah ditulis tergesa-gesa. Udara di lorong apartemen terasa pengap, dan lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Rina mengambil paket itu dengan hati-hati, jantungnya berdetak tak sabar sekaligus cemas. Di dalam kamar, dia membuka kardus itu dengan gunting, dan aroma aneh langsung menyelinap keluar, seperti bunga yang sudah layu, bercampur dengan sesuatu yang tajam, hampir seperti daging yang mulai membusuk. Rina mengerutkan kening, tapi matanya tertuju pada botol parfum di dalamnya. Botol kaca buram itu tampak kuno, dengan lekukan sederhana dan label lusuh bertuliskan La Morta dalam huruf miring yang sulit dibaca. Kok kayak barang dari pasar loak, gumamnya, memutar botol itu di tangannya. Cahaya lampu kamar memantul di permukaan kaca, menciptakan bayangan yang seolah bergerak sendiri. Rina mencium segel botol itu, dan lagi-lagi, bau aneh itu menguar, membuat perutnya sedikit mual. Namun, ulasan di aplikasi, semua bintang 5 dengan pujian tentang wangi surgawi, membuatnya yakin bahwa ini hanya imajinasinya. Mungkin baunya baru terasa enak setelah disemprot, katanya pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan kegelisahan yang mulai merayap di hatinya. Malam itu, suasana apartemen Rina terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu di kamar mandi berkedip sesekali, dan suara tetesan air dari keran yang bocor menambah kesunyian yang mencekam. Rina berdiri di depan cermin besar di kamarnya, memegang botol La Morta dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia mengenakan piyama tipis, dan udara malam yang dingin membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan hati-hati, dia membuka segel botol itu,
dan suara klik kecil dari tutupnya terdengar seperti dentingan di tengah keheningan. Dia menekan nozzle, dan kabut halus parfum itu menyemprot pergelangan tangannya, meninggalkan tetesan kecil yang berkilau di bawah cahaya lampu. Awalnya, ada wangi manis, seperti mawar yang baru mekar, yang membuat Rina tersenyum lega. Lihat, nggak ada yang salah, gumamnya, mencium tangannya. Tapi dalam hitungan detik, kulitnya terasa panas, seperti tersengat api kecil. Dia menggosok pergelangan tangannya, berpikir itu hanya reaksi kulit yang sensitif. Namun, wangi manis itu perlahan berubah. Aroma mawar memudar, digantikan oleh bau busuk yang menyengat, seperti daging yang dibiarkan membusuk di bawah matahari. Rina mengerutkan hidung, matanya melebar ketakutan. "Apa-apaan ini?" katanya dengan suara bergetar, menatap pantulan dirinya di cermin. Bayangannya seolah kabur sesaat, seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Rina buru-buru berlari ke kamar mandi, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Dia memutar keran air dingin dan menggosok pergelangan tangannya dengan sabun hingga berbusa, berharap bau mengerikan itu hilang. Tapi bau itu tak pergi, malah semakin kuat, seperti asap yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia mencium lengan bajunya, rambutnya, bahkan handuk yang tergantung di dekatnya, semuanya kini berbau bangkai, aroma kematian yang membuat perutnya teraduk-aduk. "Ini nggak mungkin," teriaknya, suaranya bergema di kamar mandi yang sempit. Dia kembali ke kamar, meraih botol parfum itu, dan memeriksanya dengan panik. Tidak ada keterangan bahan, tidak ada tanggal kadaluarsa, hanya tulisan La Morta yang kini terlihat lebih menyeramkan di bawah cahaya lampu yang redup. Rina mencoba mencium botol itu lagi, tapi bau busuk itu membuatnya hampir muntah. Dia melempar botol itu ke meja rias, dan suara dentingan kaca terdengar seperti tawa kecil yang mengejek. Di luar, angin kembali menderu, dan jendela kamarnya berderit lebih keras, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencoba membukanya. Rina memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar, dan matanya berkaca-kaca. "Apa yang aku beli ini?" bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar di tengah hawa dingin yang kini terasa seperti menggigit kulitnya. Pagi harinya, Rina berharap semuanya hanya mimpi buruk. Dia berdandan seperti biasa, menyemprotkan parfum lain dari koleksinya untuk menutupi bau mengerikan itu, tapi sia-sia. Setiap kali dia bergerak, aroma bangkai itu seperti mengikuti, menempel di kulitnya seperti kutukan. Di lift menuju kantor, dia berdiri di sudut, berusaha menghindari tatapan orang lain. Tapi Maya, rekan kerjanya, tiba-tiba memandangnya dengan ekspresi aneh. "Rin, kamu, bau apa sih?" tanya Maya, hidungnya mengerut seolah mencium sesuatu yang menjijikkan. Rina tersenyum canggung, wajahnya memerah. Mungkin parfum baru, hehe," jawabnya, tapi suaranya bergetar. Dalam hati, dia ingin menjerit. Bau itu bukan hanya ada di kepalanya, orang lain juga menciumnya. Sepanjang perjalanan ke meja kerjanya, dia merasakan tatapan rekan-rekan kantor yang berbisik pelan, beberapa menjaga jarak seolah dia membawa penyakit. Rina duduk di kursinya, tangannya gemetar saat membuka laptop. Dia membuka aplikasi online shop, mencari halaman penjual parfum itu, berharap menemukan jawaban. Tapi toko itu kini terlihat lebih mencurigakan, tidak ada alamat jelas, tidak ada nomor kontak, hanya ulasan bintang 5 yang terasa terlalu sempurna. Di sudut ruangan, AC kantor berdengung pelan, tapi bagi Rina, suara itu seperti bisikan yang mengulang-ulang. "Kamu sudah membukanya, kamu sudah membukanya." Dia menutup mata, berusaha menenangkan diri, tapi aroma kematian itu terus mengintai, seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi. Sepanjang hari di kantor,
Rina merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Bau bangkai yang menyelimuti tubuhnya seolah menjadi dinding tak kasat mata, memisahkannya dari dunia nyata. Setiap tatapan rekan kerjanya terasa seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Ada yang berbisik di belakang bilik kerja, suara mereka seperti desis ular yang merayap di telinga. Apa itu bau apa, sih? Kayak ada yang busuk di sini, keluh seorang rekan kerja, nadanya penuh jijik. Rina menunduk, jari-jarinya mencengkeram meja hingga buku-buku tangannya memutih, berusaha menahan air mata yang menggenang. Dia ingin berteriak, menjelaskan bahwa ini bukan salahnya, tapi kata-kata tersekat di tenggorokan, tercekik oleh bau mengerikan yang kini terasa seperti menggenggam jantungnya. Di luar jendela kantor, langit Jakarta mendung kelabu, dan hujan gerimis mulai turun, menciptakan suara tetesan yang seperti ketukan jari di peti mati. Rina merasa matanya perih, bukan hanya karena lelah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, seperti ada beban tak terlihat yang menekan dadanya. Pulang ke apartemen, dia mengunci pintu dengan tangan gemetar, berharap bisa mengunci dunia luar yang kini memandangnya seperti monster. Tapi bau itu, aroma kematian yang dingin dan busuk, tetap setia mengintai, seolah menertawakan keputusasaannya. Di kamarnya yang kini terasa seperti penjara, Rina duduk di lantai, memeluk lutut dengan wajah terkubur di antara tangan. Cahaya lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang seolah bergerak di dinding, seperti siluet makhluk tak dikenal yang mengintip dari sudut ruangan. Dia membuka ponselnya, jari-jarinya yang dingin dan basah oleh keringat mengetik pesan ke penjual parfum di aplikasi online shop. "Halo, parfum yang saya beli kok baunya aneh? Bisa ditukar?" tulisnya, suaranya bergema dalam kepalanya sendiri, penuh harap namun rapuh. Notifikasi berbunyi, dan balasan muncul dengan cepat, dingin seperti es. "Maaf, Kak. Barang tidak bisa ditukar. Itu edisi terbatas, nikmati saja keunikannya." Rina menatap layar ponsel, matanya melebar, napasnya tersengal. Keunikan apa? "Ini bau bangkai," teriaknya, suaranya memecah kesunyian apartemen. Dia melempar ponsel ke sofa, tapi getaran di dadanya tak berhenti. Bau itu kini terasa lebih pekat, seperti kabut yang merangkak ke dalam paru-parunya, membuatnya tersedak. Di luar, petir menyambar, dan kilatan cahayanya menerangi botol La Morte di meja rias, yang seolah memandangnya dengan ejekan diam. Rina merasa ada sesuatu yang bergerak di balik cermin, tapi saat dia menoleh, hanya pantulan wajahnya yang pucat dan ketakutan yang menatap balik. Malam itu, tidur menjadi musuh bagi Rina. Dia berbaring di tempat tidur, selimut ditarik hingga dagunya, tapi matanya tak mau terpejam. Setiap kali dia memejamkan mata, bau bangkai itu seolah merayap lebih dekat, seperti napas sesuatu yang berdiri di samping ranjangnya. Angin malam menderu melalui celah jendela, membawa suara-suara aneh, seperti bisikan pelan yang tak jelas, namun penuh ancaman. Rina menyalakan lampu meja, berharap cahaya bisa mengusir ketakutannya, tapi bayangan di dinding justru tampak lebih hidup, seperti tangan-tangan yang merangkak menuju tempatnya berbaring. Dia bangkit, berjalan mondar-mandir di kamar dengan jantung yang berdetak tak karuan. "Aku harus tahu apa ini," gumamnya, suaranya nyaris pecah. Dia kembali ke ponselnya, membuka halaman produk La Morte, dan mulai membaca ulasan dengan hati-hati. Semua pujian tentang wangi surgawi dan aroma yang tak terlupakan terasa seperti lelucon kejam. Tapi di antara ulasan itu, ada satu komentar tanpa nama, terselip di bagian bawah, yang membuat darahnya membeku. "Jangan pakai parfum itu. Itu bukan wangi biasa." Komentar itu seperti pukulan di wajah, membuat Rina menjatuhkan ponselnya ke lantai. Di luar, hujan semakin deras,
dan suara gemuruh petir terasa seperti tawa mengerikannya mengguncang apartemennya. Keesokan paginya, Rina bangun dengan tubuh yang terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menindihnya. Cermin di kamarnya mencerminkan wajahnya yang pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang membuatnya tampak seperti hantu. Tapi yang lebih mengerikan adalah kulitnya. Di pergelangan tangan tempat dia menyemprotkan parfum, kini muncul ruam merah yang terasa panas dan gatal, seperti luka bakar yang hidup. Rina menggosoknya dengan jari-jari gemetar, tapi rasa gatal itu hanya bertambah parah, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Ini nggak masuk akal, bisiknya, suaranya penuh ketakutan. Dia mencium tangannya, dan bau bangkai itu kini terasa lebih kuat, seperti daging yang sudah membusuk selama berhari-hari di ruang tertutup. Rina buru-buru mengenakan jaket tebal, berharap bisa menyembunyikan bau itu saat pergi ke dokter kulit. Di klinik, dokter memeriksanya dengan wajah bingung, alisnya berkerut saat mencium aroma yang menguar dari tubuh Rina. Ini bukan alergi biasa, katanya, suaranya rendah dan penuh keheranan. Apa kamu terpapar sesuatu yang tidak wajar? Rina hanya bisa menggeleng, air matanya hampir tumpah. Dia ingin menceritakan tentang parfum itu, tapi kata-kata terasa seperti batu yang tersangkut di tenggorokannya. Di luar klinik, angin bertiup kencang, dan daun-daun kering berputar-putar di trotoar, seperti tarian makhluk tak kasat mata yang mengikuti langkahnya. Kembali di apartemen, Rina merasa seperti dikejar oleh bayang-bayang yang tak pernah menampakkan wujudnya. Dia duduk di depan laptop, jari-jarinya menari di atas keyboard, mencari informasi tentang parfum La Morta dengan hati yang dipenuhi ketakutan. Setelah berjam-jam menjelajahi internet, dia menemukan sebuah forum tua, tersembunyi di sudut gelap dunia maya, yang membahas benda-benda antik berhantu. Thread tentang La Morta membuat napasnya terhenti. Parfum itu diciptakan oleh seorang dukun di abad ke-19, tulis seorang pengguna anonim. Bukan sekadar wangi, itu ikatan dengan roh yang sudah mati. Siapapun yang menyemprotkannya akan menjadi wadah bagi roh itu. Rina merasa dunia di sekitarnya berputar. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa seperti akan meledak. Dia menoleh ke botol parfum di meja rias, yang kini terlihat seperti benda terkutuk, bukan sekadar kaca dan cairan. Cahaya lampu yang redup membuat bayangan botol itu memanjang di dinding, seperti sosok yang berdiri diam, menatapnya dengan mata tak kasat mata. "Apa yang aku lakukan?" bisiknya, suaranya pecah oleh isak tangis. Dia mencoba menghubungi penjual lagi, mengetik dengan tangan yang gemetar, "Tolong jelaskan, parfum ini asalnya dari mana?" Balasan datang dalam hitungan detik, dingin dan penuh ancaman, "Jangan tanya terlalu banyak, Kak. Nikmati saja, atau kamu akan menyesal." Di luar, hujan berhenti, tapi kesunyian yang menggantikannya terasa lebih mengerikan, seperti dunia sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Malam itu, apartemen Rina terasa seperti makam yang hidup. Bau bangkai yang kini merasuki setiap sudut ruangan bukan lagi sekadar aroma. Ia seperti entitas yang bernapas, merayap di udara, dan menyelimuti tubuhnya dengan cengkeraman dingin. Rina duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, matanya liar menatap botol La Morte yang masih berdiri angkuh di meja rias, seolah mengejeknya dengan kehadirannya yang tak tersentuh. Lampu neon di atas kepalanya berdengung pelan, suaranya seperti nyanyian serangga yang merangkak di kegelapan. Di luar, angin malam menderu, mengguncang jendela dengan ritme yang tak teratur, seperti ketukan jari-jari tak kasat mata yang menuntut masuk. Rina mencoba menenangkan diri, tapi setiap tarikan napasnya terasa berat, seolah udara di kamarnya telah berubah menjadi kabut beracun. Dengan tangan gemetar, dia meraih botol parfum itu, berniat membuangnya jauh-jauh. "Kamu nggak boleh ada di sini," bisiknya,
suaranya pecah oleh ketakutan. Dia berlari ke pintu, membuka tempat sampah di lorong apartemen, dan melempar botol itu ke dalamnya dengan sekuat tenaga. Suara kaca yang menghantam sampah terdengar seperti jeritan kecil, dan Rina buru-buru menutup pintu, mengunci rapat-rapat. Tapi saat dia kembali ke kamar, jantungnya hampir berhenti. Botol La Morte itu kembali ada di meja rias, utuh, tanpa goresan, seolah tak pernah meninggalkan tempatnya. Rina terhuyung mundur, napasnya tersengal, dan dari sudut matanya, dia melihat bayangan di cermin bergerak, meski tak ada siapapun di belakangnya. Kegelapan malam semakin pekat, dan Rina merasa seperti tenggelam dalam lautan ketakutan yang tak bertepi. Dia mencoba menyalakan semua lampu di apartemen, tapi cahayanya terasa lemah, seolah ditelan oleh hawa dingin yang kini menguasai ruangan. Bau bangkai itu kini bercampur dengan aroma lain, sesuatu yang lembab, seperti tanah kuburan yang baru digali. Rina duduk di sofa, memeluk bantal dengan erat, tapi bantal itu pun tercium bau kematian yang sama. Ini nggak masuk akal, gumamnya, suaranya nyaris hilang di tengah deru angin yang semakin ganas di luar. Dia mencoba menghibur diri dengan menyalakan televisi, tapi saluran hanya menampilkan derau statis, dan dari speaker terdengar suara samar seperti bisikan, "Rina, kamu milikku sekarang." Dia mematikan televisi dengan panik, jantungnya berdegup kencang hingga terasa seperti akan meledak. Dalam kepanikan, dia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi teman-temannya, tapi sinyal tiba-tiba hilang, layar ponselnya berkedip-kedip seolah dirasuki. Rina menangis, air matanya jatuh ke lantai, dan di tengah isakannya, dia mendengar suara langkah pelan dari arah dapur, langkah yang berat, seperti seseorang berjalan dengan kaki basah di lantai. Dia menoleh, tapi tak ada siapapun di sana, hanya bayangan gelap yang seolah bergoyang di dinding. "Siapa itu?" teriaknya, suaranya memecah kesunyian, tapi jawabannya hanya keheningan yang mencekam, diikuti oleh bau bangkai yang kini terasa seperti cengkeraman di tenggorokannya. Pagi itu, Rina hampir tak mengenali dirinya sendiri di cermin. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya merah dan cekung, seolah seluruh tenaganya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Ruam di pergelangan tangannya kini menyebar, membentuk pola aneh seperti urat-urat merah yang hidup, berdenyut di bawah kulitnya. Setiap sentuhan pada ruam itu terasa seperti sengatan listrik, dan bau bangkai itu kini begitu kuat hingga membuatnya mual setiap kali bernapas. "Aku harus menghentikan ini," bisiknya, suaranya serak karena malam tanpa tidur. Dengan sisa keberanian, dia mengambil botol La Morte dan memasukkannya ke dalam tas plastik, berniat membakarnya di halaman belakang apartemen. Tapi saat dia membuka pintu, angin dingin menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih mengerikan, seperti napas seseorang yang berdiri terlalu dekat. Dia menuruni tangga dengan langkah gemetar, tas plastik di tangannya terasa berat, seolah botol itu menolak untuk pergi. Di halaman belakang, dia menuang bensin ke botol itu dan menyalakan korek api. Nyala api kecil menyala, tapi begitu mendekati botol, apinya padam seketika, seperti disedot oleh kekuatan tak terlihat. Rina mencoba lagi, tapi hasilnya sama, api tak mau menyentuh botol itu. Dia menjerit frustrasi, melempar korek api ke tanah, dan saat menoleh, dia melihat bayangan samar di balik pohon tua di halaman, seperti sosok perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai, menatapnya dengan mata kosong. Rina lari kembali ke apartemen, jantungnya seperti akan pecah, dan bau bangkai itu mengikuti, lebih kuat dari sebelumnya. Rina tak bisa lagi menahan keputusasaan yang mencengkeram jiwanya. Dia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar, dikejar oleh predator yang tak pernah menampakkan wujud. Di kamarnya, dia duduk di lantai, memeluk ponselnya seperti pelampung di tengah lautan badai. Dengan tangan yang masih gemetar,
dia menghubungi Dika, teman lamanya yang pernah bercerita tentang pengalaman aneh dengan hal-hal gaib. "Dik, tolong aku," isaknya begitu Dika mengangkat telepon. "Aku kayak dikutuk. Ada parfum, bau bangkai, aku nggak tahu apa ini." Suaranya pecah, air mata mengalir tanpa henti. Dika, yang biasanya ceria, terdengar serius di ujung telepon. "Rin, tenang. Aku kesana sekarang. Jangan sentuh apapun, terutama parfum itu." 1 jam kemudian, Dika tiba, dan begitu masuk ke apartemen, wajahnya langsung berubah. "Ya Tuhan, Rin, apa ini bau apa?" katanya, hidungnya mengerut, matanya melebar penuh kengerian. Dia menatap botol La Morte di meja rias, dan tanpa menyentuhnya, dia berkata dengan suara rendah, "Rin, ini bukan parfum biasa. Ini kayak media untuk sesuatu." Rina menangis lebih keras, tubuhnya terguncang oleh isakan. Di luar, langit malam kembali gelap, dan suara angin terdengar seperti lolongan pelan, seolah sesuatu di luar sana tahu bahwa Rina mulai mencari jawaban. Bayangan di dinding apartemen seolah bergerak lebih cepat, seperti tarian makhluk yang menunggu saatnya menyerang. Dika duduk di samping Rina, mencoba menenangkannya, tapi matanya tak lepas dari botol parfum yang seolah memancarkan aura gelap. "Kita harus cari tahu apa ini sebenarnya," katanya, suaranya tegas namun penuh kekhawatiran. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari informasi, tapi sinyal di apartemen Rina terus terganggu, layar ponselnya berkedip-kedip seperti menolak perintah. Rina memandang Dika dengan mata penuh harap sekaligus ketakutan, tubuhnya gemetar setiap kali bau bangkai itu tercium lebih kuat, seperti gelombang yang datang dan pergi. "Dik, aku takut," bisiknya, suaranya seperti anak kecil yang tersesat. Dika memegang tangannya, tapi kulit Rina terasa dingin seperti es, dan ruam di pergelangannya kini tampak lebih gelap, seperti tanda yang hidup dan bergerak. "Aku kenal seseorang yang mungkin bisa bantu," kata Dika akhirnya. "Embok Sari, dia tahu banyak tentang hal-hal kayak gini." Rina mengangguk lemah, meski hatinya dipenuhi keraguan. Di luar, hujan mulai turun lagi, tetesannya mengguyur jendela dengan ritme yang mencekam, seperti detak jantung dunia lain. Tiba-tiba, lampu di apartemen berkedip hebat, dan untuk sesaat, Rina mendengar suara tawa pelan, serak, seperti dari tenggorokan yang sudah lama tak hidup, datang dari arah botol La Morte. Dia menjerit, memeluk Dika, dan di sudut ruangan, bayangan gelap seolah membentuk wajah pucat dengan mata kosong, menatapnya dengan senyum yang mengerikan. "Kita harus cepat," kata Dika, suaranya gemetar, "sebelum ini jadi lebih buruk." Malam itu, Rina dan Dika melaju menembus hujan deras menuju rumah Embok Sari, seorang paranormal tua yang tinggal di pinggiran kota. Mobil Dika berderit di jalanan licin, wiper bergerak cepat namun tak mampu menyingkirkan air yang mengalir seperti air mata langit. Di dalam mobil, bau bangkai yang menempel pada tubuh Rina terasa lebih pekat, seperti kabut yang hidup, merayap ke setiap sudut ruang sempit itu. Rina memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar, ruam di pergelangannya kini terasa seperti bara yang membakar dari dalam. "Dik, apa kita bakal selamat?" bisiknya, suaranya nyaris tenggelam dalam deru hujan dan petir yang mengguncang langit. Dika menatap lurus ke jalan, tangannya mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. "Kita harus percaya sama Embok Sari," jawabnya, tapi nada suaranya penuh keraguan. Di jok belakang, tas plastik yang berisi botol La Morte tergeletak, dan Rina bersumpah dia mendengar suara cairan di dalam botol itu bergerak sendiri, seperti darah yang berdenyut dalam tubuh makhluk hidup. Tiba-tiba, lampu jalan di depan mereka berkedip dan padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi kilatan petir. Rina menjerit pelan saat melihat bayangan di kaca spion,
sosok perempuan pucat dengan rambut basah menjuntai, duduk di jok belakang, menatapnya dengan mata kosong. "Dika, ada sesuatu di belakang," teriaknya, tapi saat Dika menoleh, tak ada apapun di sana, hanya tas plastik yang kini terbuka, dan botol La Morte berdiri tegak seperti menantang mereka. Rumah Embok Sari berdiri di ujung gang sempit, dikelilingi pohon-pohon tua yang dahan-dahannya bergoyang liar diterpa angin. Rumah kayu itu tampak rapuh, cat dindingnya mengelupas, dan bau tanah basah bercampur dengan aroma aneh, seperti kemenyan yang sudah lama padam. Rina memegang lengan Dika erat-erat saat mereka mengetuk pintu, jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Embok Sari, seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata yang tajam seperti pisau, membuka pintu dengan gerakan lambat. "Masuk," katanya, suaranya serak, seperti daun kering yang diinjak. Di dalam, ruangan remang-remang diterangi lilin-lilin kecil yang nyalanya bergoyang, menciptakan bayangan yang seolah menari di dinding. Rina menyerahkan botol La Morte dengan tangan gemetar, dan begitu Embok Sari menyentuhnya, wajahnya berubah pucat. "Ini bukan benda sembarangan," katanya, matanya menatap botol itu seperti melihat monster. "Ada roh yang terperangkap di dalamnya, dan kamu sudah membuka segelnya. Roh itu kini mengikatmu." Rina menangis, tubuhnya terguncang oleh isakan. "Saya cuma beli online." "Saya nggak tahu," jeritnya, suaranya memecah kesunyian ruangan. Embok Sari menggeleng, jari-jarinya yang kurus mengelus botol itu, dan untuk sesaat, Rina mendengar suara tawa pelan dari dalam botol, tawa yang dingin, seperti kematian yang berbisik. Di luar, petir menyambar, dan kilatannya menerangi wajah Embok Sari, yang kini tampak seperti tengkorak di bawah cahaya pucat. Ritual dimulai di tengah ruangan yang dipenuhi asap kemenyan, aroma tajamnya bercampur dengan bau bangkai yang kini terasa seperti tangan tak kasat mata yang mencekik leher Rina. Embok Sari duduk bersila, botol La Morte diletakkan di tengah lingkaran garam dan bunga-bunga layu, dikelilingi lilin-lilin yang nyalanya berkedip seolah takut pada apa yang akan datang. Rina duduk di hadapan Embok Sari, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di dahinya meski udara malam begitu dingin. Embok Sari mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno, suaranya rendah namun menggema, seperti gema dari dunia lain. Tiba-tiba, Rina merasa tubuhnya ditarik-tarik oleh kekuatan tak terlihat, seperti ada tangan-tangan dingin yang mencengkeram lengannya, kakinya, jantungnya. Dia menjerit, tapi suaranya tercekat, tenggorokannya terasa penuh dengan kabut busuk. "Bertahan, anak muda," seru Embok Sari, matanya menyala penuh tekad. Di sekitar mereka, angin bertiup kencang meski semua jendela tertutup, dan lilin-lilin mulai padam satu persatu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang mencekam. Rina melihat bayangan di sudut ruangan, sosok perempuan dengan gaun usang, wajahnya setengah membusuk, tersenyum dengan gigi-gigi yang hitam. "Kamu milikku," bisik sosok itu, suaranya seperti pisau yang mengiris jiwa Rina. Dia menjerit lagi, dan tiba-tiba botol La Morte mulai bergetar, cairannya mendidih di dalam kaca, seperti darah yang ingin melarikan diri. Klimaks ritual itu seperti badai yang meledak di dalam ruangan kecil itu. Botol La Morte tiba-tiba pecah dengan suara yang mengguncang, serpihan kaca beterbangan seperti peluru, dan cairan di dalamnya menguap menjadi asap hitam yang membentuk wajah-wajah mengerikan di udara. Rina menjerit, tubuhnya terasa seperti disobek dari dalam, ruam di pergelangannya kini berdarah, meninggalkan noda merah di lantai. Embok Sari terus melantunkan mantra, suaranya semakin keras, menantang kegelapan yang kini terasa hidup di sekitar mereka. "Pergi, roh jahat. Lepaskan anak ini," teriaknya, tangannya menggenggam sebilah keris tua yang berkilau di bawah cahaya lilin terakhir. Asap hitam itu berputar-putar, membentuk sosok perempuan yang kini menampakkan wujudnya dengan jelas, matanya kosong,
kulitnya membusuk, dan mulutnya menganga, melepaskan jeritan yang membuat telinga Rina berdengung. Dika memegang tangan Rina erat-erat, wajahnya pucat, tapi dia tak bergerak, berusaha menjadi penyangga di tengah kengerian itu. Tiba-tiba, asap hitam itu melesat ke arah Rina, seperti ingin menelannya, tapi embok sari menusukkan keris ke tengah lingkaran garam, dan jeritan mengerikan memenuhi ruangan, seperti ribuan jiwa yang tersiksa. Botol itu hancur sepenuhnya, dan asap hitam itu menghilang, meninggalkan bau kemenyan yang menyengat dan keheningan yang mencekam. Rina jatuh ke lantai, napasnya tersengal, tubuhnya lemas seperti boneka yang talinya dipotong. Pagi menyingsing dengan langit yang masih kelabu, tapi hujan telah berhenti, meninggalkan dunia dalam kesunyian yang berat. Rina duduk di ranjangnya, tubuhnya masih lemah, tapi bau bangkai itu akhirnya memudar, seperti mimpi buruk yang perlahan hilang dari ingatan. Ruam di pergelangannya kini hanya bekas luka samar, tapi setiap kali dia melihatnya, hatinya kembali tercekat oleh kenangan malam itu. Dika mengantarnya pulang, wajahnya masih pucat, tapi dia tersenyum kecil untuk menenangkan Rina. "Kamu selamat, Rin. Itu yang penting," katanya, meski suaranya masih bergetar. Tapi Rina tahu, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Dia tak lagi bisa mencium wangi bunga tanpa teringat aroma kematian yang pernah mencengkeram jiwanya. Apartemennya kini terasa terlalu sunyi, dan dia selalu tidur dengan lampu menyala, takut bayangan di sudut kamar akan kembali bergerak. Botol La Morte telah hancur, tapi Rina masih merasa ada yang mengawasinya, seperti sisa-sisa roh itu masih bersemayam di dunia ini, menunggu kesempatan. Dia bersumpah tak akan pernah lagi membeli barang murah dari online shop tanpa memeriksanya dengan cermat, tapi trauma itu seperti luka yang tak pernah sembuh. Setiap malam, saat dia menutup mata, dia mendengar bisikan samar, "Kamu hampir jadi milikku," suara yang akan menghantuinya seumur hidup, mengingatkannya bahwa kematian pernah begitu dekat, hanya selangkah di balik botol parfum. Itulah kisah mengerikan Rina dan parfum La Morte yang mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Teman-teman, hati-hati dengan apa yang kalian beli di online shop, karena tak semua wangi itu harum, dan tak semua murah itu aman. Kalian pernah punya pengalaman horor dengan barang belanjaan? Tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa klik subscribe di channel Bunga Malam, nyalakan lonceng notifikasi, dan share cerita ini ke teman-teman kalian biar mereka juga merinding. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya. Tetap waspada di kegelapan malam.